kau jangan panggil nomor antrian 33, kata si mbak ini. Nah Chani pun langsung iya maaf 34. Udah deg-degan ini Wak dengan. Hai Wak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam Jumat ini ya seperti biasa aku akan menceritakan lagi kisah horor yang udah masuk ke part 75. Dan biar kalian gak ketinggalan, kalian boleh cek semua kisah horor Wawa part 1 sampai part sekarang ada di playlist, cari aja kisah horor Wawa ya. Dan di video kali ini aku akan menceritakan kisah horor Wawa yang Wawa aku ini bekerja di sebuah puskesmas yang pada hari pertamanya ya dia sudah disambut oleh penghuni puskesmas itu. Yang awalnya dipikir dia itu adalah karyawan dari puskesmas, tapi kok ternyata bukan. Nah kalau misalnya kita lihat kuntilanak itu biasanya bajunya apa? Baju putih kan Wak, atau enggak yang baju merah lah, itu hitam lah paling ekstrimnya kan. Nah di puskesmas ini Wak, warna baju kuntilanak itu biru dongker, navy blue. Jangan sepele lo kalian Wak sama gangguan dari si kuntilanak navy blue nih. Harus aku kasih tahu sama kalian, ini kisah horornya betul-betul menegangkan kali. Ada baiknya nih Wak ya. Kalian siapin juga yang segar-segar untuk menemani kalian nonton video aku. Kayak siapin apa ini aku kasih tahu sama kalian. Siapkanlah Cimory Yogurt Squeeze rasa mango sticky rice Wak. Karena apa, seperti yang kalian tahu Cimory Yogurt Squeeze ini adalah yogurt favoritnya sejuta umat. Selalu aja happening. Nah sekarang aku mau nyobain yang rasa mango sticky rice Wak, sebentar. Ya. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kali rasa mangganya kerasa kali Wak, santannya pun terasa sampai ke lidah aku. Jadi berasa kayak lagi liburan di Thailand Wak, betul-betul juara kali segernya. Makin kesini tuh makin enak kali gitu loh Wak, Cimory Yogurt Squeeze ini. Creamy yogurtnya kerasa dan lembut kali teksturnya. Asli Wak, minum ini nggak cuma buat nemenin kalian nonton video aku aja. Kalian minum siang bolong pas lagi panas-panasnya pun bisa seger kali rasanya. Aku tahu nih ada pasukan-pasukan baru berani nonton video aku siang-siang kan, pas juga Wak. Sembari kalian minum Cimory Yogurt Squeeze yang mango sticky rice, pasti kalian bakal ngerasa adem kali waktu minumnya. Coba lah. Hari gini kalian belum cobain Cimory Yogurt Squeeze, ketinggalan kalian Wak. Jadi cuy saya langsung borong Cimory Yogurt Squeeze di Alfamart atau Indomaret terdekat. Aku jamin kalian ketagihan. Percayalah sama aku. Nah sekarang baru nih kita masuk ke kisah kuntilanak biru dongker yang aku yakin kalian pasti pada penasaran. Bukan begitu bukan? Oke. Yang aku yakin kalian pasti pada penasaran. Bukan begitu bukan? Dah, ayolah kita masuk ke kisahnya ya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah horor kali ini berasal dari Wawa aku yang minta dipanggil namanya Chani. Halo Chani. Nah jadi Wak, Chani ini adalah seorang bidan yang bekerja di sebuah puskesmas di salah satu kota di Jawa Barat Wak. Nah Chani ini bisa dibilang agak cukup istimewa lah, karena dia ini bisa melihat makhluk yang tak kasat mata. Pernah sampai beberapa kali dia ini diruqyah Wak, dan kayak ditutup gitu mata batinnya, tapi selalu gagal. Nah jadi sampai sekarang dia ini pun masih bisa lah ngelihat apa yang seharusnya tidak usah dilihat. Nah karena Chani ini adalah pribadi yang sangat suka membantu orang Wak, jadi orang tuanya si Chani ini bilang, kamu ini cocoknya jadi bidan nak, katanya. Mendengar hal itu Chani pun setuju-setuju aja lah dengan arahan orang tuanya ini Wak. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk menjadi bidan. Awalnya Wak, Chani ini menganggap mereka itu atau makhluk tak kasat mata ini ya cuman perlu diabaikan aja gitu. Karena Chani pikir ya aku kan manusia dan mereka itu adalah makhluk gaib. Hidup kita kan memang berdampingan, tapi ya kita di dunia yang berbeda gitu. Itu pertama-tama Chani berpikiran kayak gitu, sampai akhirnya berubah pikiran si Chani ini Wak. Karena menurutnya ternyata keberadaan mereka ini lama-lama pun agak cukup mengganggu dan menghambat berbagai kegiatan aku. Nah jadi nggak bisa kayak diabaikan gitu aja, nggak bisa. Nah salah satu kisah horornya ini Wak terjadi ketika Chani ini berada di ruang persalinan puskesmas inilah. Nah jadi ceritanya gini Wak, pada hari itu adalah hari pertamanya Chani bekerja di puskesmas tersebut sebagai bidan, tepatnya pada tanggal 12 Januari tahun 2014. Nah kondisi puskesmas pada saat itu tuh memang belum sebagus sekarang katanya. Chani mengatakan kalau tempat kerjanya pada saat itu adalah puskesmas daerah, sehingga memang pelayanannya pun buka 24 jam Wak untuk persalinan dan UGD. Nah puskesmas ini juga berada di ujung jalan berseberangan dengan kuburan Cina, dekat juga sama danau, kelurahan, SD, SMP dan juga GOR. Jadi lumayan rame lah gitu Wak. Kalau pagi aja tapi rame lingkungannya ini. Cuma kalau malam jadi kebalikannya Wak, sepi kali, horor, gelap lah pokoknya. Dan kebanyakan juga pasien-pasien di sana tuh nggak berani Wak datang ke puskesmas itu di atas jam 1 malam. Sebenarnya juga puskesmas ini puskesmas biasa, puskesmas pada umumnya aja Wak, tapi gegara bangunannya ini adalah bangunan
Belanda, itulah yang agak menambahkan kesan-kesan horornya gitu Wak. Atapnya pun nggak terlalu kokoh gitu lah, cuman beralas triplek aja yang dikaitkan dengan paku seadanya gitu Wak, biar nggak bocor waktu hujan. Nah itulah yang bikin orang mikirnya kok seram kali puskesmas ini, ditambah dekat sama danau sama kuburan Cina pula ya kan. Nah udah gitu Wak, di depan puskesmas tuh ada pula pohon asem nih, gede kali pohon asemnya. Jadi kan bisa kebayang lah kan suasana malam di puskesmas tuh kayak gimana, makanya nggak berani ada pasien malam-malam datang ke situ Wak. Tapi sebenarnya puskesmas tuh bagus-bagus aja. Nah pagi rame, sore pun pemandangan sekitar danau tuh bagus waktu matahari terbenam. Cuma ya itulah kalau udah malam gelap aja suasananya memang. Jadi agak lebih mencekam lah gitu, ya kan. Nah di hari pertama Chani bekerja Wak, total pegawai di puskesmas tersebut ada 45 orang, termasuk ada 5 orang dokter, 10 orang bidan, 6 perawat, 3 farmasi, 2 analisis kesehatan, ada satpam, OB dan beberapa tenaga non medis lainnya. Nah pada saat itu Chani ini adalah salah satu bidan yang baru aja lulus kuliah, jadi kayak masih minim kali lah memang pengalamannya. Nah di timnya Chani ini Wak, ada 7 orang bidan yang bekerja di bidang persalinan. Kita sebut aja namanya Mbak Kia, Mbak Ria, Mbak Dini, Mbak Sari, Mbak Mira sama Mbak Nia. Mbak Chani ini yang ketujuhnya. Nah mereka satu tim nih Wak. Chani yang paling muda, usianya baru 22 tahun waktu itu, baru kali lulus sekolah Wak. Sedangkan teman-teman yang lain, mbak-mbak yang senior ini yang berenam ini sudah pada berkeluarga dan lebih berpengalaman lah gitu. Nah sistem kerja mereka itu terbagi antara 3 shift Wak, ada pagi, siang sama malam. Nah satu kali shift itu ada yang jaga 2 bidan. Nah singkat cerita, mulailah di hari pertama bekerjanya si Chani. Waktu itu si Chani ini dapat dinas pagi. Waktu di hari pertama itu Chani diajaklah berkeliling puskesmas kan, dan juga berkenalan dengan pegawai-pegawai lain oleh kepala puskesmas. Pertama dia dikenalin di bagian depan dulu Wak, bagian pendaftaran nih. Nah di sana ada rak-rak rekam medis dan juga meja-meja pendaftaran yang ada komputernya. Ada 4 komputer Wak, dengan 4 pegawai, 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah pas berkenalan ini cuma 3 orang aja yang nengok sama menyapa si Chani. Yang satu yang duduk di pojokan pula kebetulan tuh diam aja dia Wak. Yang Chani ingat waktu itu Nat ya, yang duduk di pojok tuh cewek, dia pakai baju dress biru, rambutnya panjang terurai, dan ku tengok tuh pertama kali tuh perempuan tuh nampaknya pucat kali Nat, dan dia cuma fokus ke komputernya aja. Nah pada saat itu Chani mikir, oh mungkin mbak ini lagi nggak enak badan kali ya, maka nggak mau kenalan sama aku, maka itulah dia duduk aja natap ke komputernya. Nah kan Chani ini masih anak baru Wak, dan niatnya hanya ingin berkenalan aja. Chani yang nggak pikir macam-macam. Dah lah tuh dari ruang pendaftaran dia lanjutlah lagi ke ruangan lain, sampailah dia tiba ke ruang persalinan nih. Nah pada saat itu Wak, di ruang persalinan itu hanya ada 1 bidan, kan harusnya 2 tadi ku bilang. Nah kebetulan yang 1 lagi itu sedang diperuntukkan di Polikia, namanya kesehatan ibu dan anak. Jadi cuma kenalan lah sama si 1 bidan ini, namanya rupanya bidan Mira, Mbak Mira. Waktu lagi kenalan tiba-tiba Chani nengok Wak, ada cewek yang lagi ngelengos gitu, set keluar dari toilet yang memang ada di ruang bersalin di sana. Dia ngelengosnya gitu, nggak ada basa-basi, padahal mereka tegak tengah-tengah tuh. Kan kami lagi kenalan, kok dia nggak ada sapa, paling nggak senyum lah gitu, nggak ada, ngelengos saja dia. Aku memang nggak sempat nengok mukanya karena aku ya terlalu fokus lah, aku lagi salaman sama Mbak Mira, kok lagi bincang-bincang ya kan. Cuma memang aku ngebatin ini kok anak ini agak kurang sopan ya, kok ngelengos saja. Seenggaknya aku sapa kayak aku atau nggak permisi kayak gitu kan bisa, ini nggak ada. Nah tapi pada saat itu lagi-lagi nggak dihiraukan kali lah sama si Chani. Dia lanjutlah berbincang-bincang ringan sama mbak tadi itu kan, mbak senior tuh. Nah nggak lama lagi bincang-bincang, tiba-tiba si Chani dengar Wak, ada suara tangisan bayi yang keras sekali. Kok ada suara nangis? Nah paniklah si Chani ini, kan disangkanya disangkanya kenapa-napa bayi ini. Mbak kenapa tuh mbak bayinya nangis? Nah mbak Mira bilang, hah? Nangis? Nggak ada Chani. Perasaan kamu aja itu, nggak ada suara tangis dari tadi. Iya ada mbak, enggak ada, bukan suara tangis bayi, saya nggak dengar, kamu salah dengar itu, kata Mbak Mira. Oh iya ya mbak ya, mungkin saya salah dengar, kata siapa nih, kata si Chani kan. Dah lah tuh perkenalan udah selesai, singkat cerita jam sudah menunjukkan agak siangan Wak, jam 11 siang lah gitu. Nah jam 11 itu ada pasien datang, dan pasien ini merupakan pasien pertama bagi si Chani. Nah keluhan dari pasien tersebut, dia ini mengalami pecah ketuban sejak 3 jam yang lalu, dan pada saat diperiksa sama si Chani ternyata sudah bukan 6 Wak. Kebetulan si pasien ini juga akan melahirkan anak ketiga. Nah menurut Chani biasanya lahiran anak ketiga ini bisa lebih cepat lah gitu, karena kan memang sudah ada jalur lahirnya kan, bisa lebih lancar lah gitu. Nah melihat hal itu Chani pun langsunglah buru-buru menyiapkan beberapa peralatan-peralatan yang memang dibutuhkan dan juga obat-obatan. Nah tapi karena kebetulan stok obat di ruang persalinan itu lagi habis Wak, jadi Chani pun harus ngambil lah dulu ke ruang farmasi. Dah Chani buka pintu persalinan, tiba-tiba Chani tuh kayak hampir kepleset gitu Wak di depan pintu tuh. Kenapa nih, waktu dia nengok di depan pintu ruangan itu ada banyak darah Wak. Kok ada darah nih mbak, kata dia bilang sama Mbak Mira kan. Mbak OB hari ini siapa yang tugas ini, ada darah nih di lantai nih, hampir aja aku kepleset, kata si Chani kan. Nah Mbak Mira yang denger itu dia diam aja. Hah?
Dia diam agak lama tuh, Wak. Terus Mbak Mira bilang, udah Cak, cepat aja kau ke farmasi, ambil aja dulu obat tuh. Nah itu kata Mbak Mira, Wak Chani pun gak mikir macam-macam lagi. Dia pun bergegas lah pergi ke farmasi untuk meminta obat. Kan? Nah pas masalah darah berleak tuh dia pikir, oh mungkin nanti Mbak Mira bakal manggil OB. Gak begitu dipikirkannya kali. Pergi dia ke farmasi lagi, ngasih beberapa list-list obat-obatan untuk dia ambil gitu kan. Nah pas sudah nyampe di farmasi, Wak, sambil nunggu obat nih, petugas si farmasi itu ngajak ngobrol si Chani. Dia bilang, udah kenalan sama yang di sini ya Mbak Chani, katanya. Oh, alhamdulillah udah Mbak. Cuma masih nginget-nginget namanya aja, kata si Chani. Oh, kalau itu mah memang udah pasti. Tapi kalau sama Puncen di sini, Puncen di sini, Mbak harus hati-hati ya. Biasanya sebelum sama orang lain dia minta kenalan lebih awal, Mbak. Semoga Mbak Chani enggak lah ya, kata si petugas farmasi ini. Nah, Chani yang dibilang kayak gitu dia cuma senyum-senyum aja. Oh iya Mbak, kayak gitu aja, nggak begitu dihiraukan kali petunjuk dari si karyawan ini. Dia udah tahu arah tujuan omongan itu kemana. Kuncen ya, Kuncen pasti penunggu di sini. Cuman kan itu bukanlah waktu yang tepat untuk membahas itu lebih lanjut kan, karena ada pasien yang harus diselamatkan nih. Dah tuh nggak lama kemudian karyawan tuh ngasih obat. Si Chani ini pun langsung lah buru-buru balik lagi ke ruang persalinan pasiennya yang memang udah bukaan 6 itu. Apa si Chani ini balik ke ruang persalinan, Wak, darah yang sebelumnya berceceran di depan ruangan tadi udah bersih nih. Nah Chani kaget, cepet kali ya dibersihkan sama OB gitu kan. Dah lah tuh, masuklah dia ke dalam ruang persalinan, nggak mikir aneh-aneh. Dia kasih langsung semua obat-obatan ke Mbak Mira, persalinan pun mau dimulai. Nah karena pada saat itu adalah hari pertama Chani bekerja, Wak, maka Chani ini belum diizinkan untuk memimpin persalinan. Cuma disuruh kayak bantu-bantu aja lah gitu, ngedampingin bidan, kayak bantu siapin alat-alat dan keperluan lainnya lah sambil mencoba untuk menenangkan pasien. Nah pada saat itu, Wak, sebelum memulai persalinan, Mbak Mira udah bilang, baca ayat kursi dulu ya Chan 3 kali biar persalinannya lancar, kata Mbak Mira. Nah waktu itu Chani ngebatin dalam hati, kenapa harus baca ayat kursi? Kenapa nggak baca bismillah atau al-fatihah aja seperti biasanya? Dia kayak gitu. Nah walaupun memang agak heran, tapi ya udahlah, Chani ini tetap ikutlah baca ayat kursi 3 kali kan. Nah proses persalinan pun berlangsung. Ayo Bu, dorong. Nah sampai selesailah itu, berhasil lah Wak bayinya lahir. Dan pada saat itu, Wak, kondisi bayi yang baru lahir ini terlilit tali pusar sehingga menyebabkan bayi itu agak membiru dan tidak menangis. Nah dengan sigap Mbak Mira pun langsunglah digendongnya bayi tersebut dan mengikuti prosedur medis untuk membuat bayi itu menangis. Nah saat itu Chani pun membantu memotong tali pusar, tetap juga nggak nangis-nangis si bayi ini. Dan hal inilah yang membuat isi ruangan panik. Kenapa nih kok nggak nangis-nangis anak bayi ini? Mbak Mira, ada beberapa teman yang lain juga, si ibu ini pun juga sadar nih, kenapa anakku nggak nangis nih, panik, Wak. Nah tapi anehnya pada saat itu Chani malah dengar tuh bayi itu nangis kencang kali. Nah kencang kali di telingaku sampai aku geleng-geleng kan kepala aku tuh biar aku fokus lagi ngadepin pasien nih. Kok Mbak Mira nggak ngerasa anak ini nangis? Aku nengok dia nangis kok. Tapi lagi-lagi Chani berpikir ini bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkan hal-hal yang kayak gitu. Akhirnya bidan Mira tetap tuh dibantu-bantunya si bayi ini supaya nangis, dan perlahan-perlahan pun perlahan tapi pasti pun si bayi ini pun baru menangis. Wah banyak kali pun aku ya biarlah emang betulan nangis nih. Mbak Mira pun nengok, oh bayinya alhamdulillah sudah nangis, dan Chani pun langsung ngambil bayinya dari tangan bidan Mira, dan kemudian bidan Mira pun menyelesaikan tugasnya dengan si pasien atau dengan si ibu ini. Ada tuh satset selesailah ini. Mbak Mira pun langsunglah mengurus data rekam pasien tadi, dan Chani pun membersihkan dan mencuci alat-alat tadi yang sudah digunakan untuk persalinan. Nah di sini nih lagi nih, Wak, Chani lagi-lagi mengalami hal-hal aneh yang nggak bisa bikin dia nggak pikir aneh-aneh gitu loh, Wak. Nah kenapa? Karena pada saat si Chani ini sedang mencuci peralatan persalinan, tiba-tiba air dari keran itu berubah jadi darah segar ngalir, Wak. Kenapa nih? Kok jadi darah? Kaget lah si Chani, astagfirullahaladzim. Nggak betul ya, dimatikan ya lah itu kerannya. Kenapa ya, tadi aku salah lihat apa ya? Astagfirullah. Enggak salah lihat nih. Nah karena belum selesai cuci peralatan itu ya dinyalainnya lagi keran itu, Wak. Nah waktu dibuka yang kedua kalinya keluar air biasa nih, nggak darah. Cucinya lagi kan, tapi nggak lama kemudian berubah lagi, Wak. Jadi darah lagi, ditutup lagi sama si Chani. Kayak gitu terus, ditutup, dinyalakan air biasa, darah lagi, ditutup lagi, dinyalakan yang kayak gitu aja terus. Sampai 7 kali ada tuh, Nat, kata dia. Nggak selesai nyuci alat tua. Bahkan kata Chani, handscon apa sih istilahnya, sarung tangan perawat itu udah sampai merah dah. Nah pada saat itu Mbak Mira nengok nih, ngapain si Chan ini buka tutup keran aja kan. Chan belum selesai lagi, katanya. Sini lah kau, mending kau bantu aku nih, udah alat-alat itu kau rendam aja dulu, kata si Mbak Mira. Tinggal, mungkin lagi macet itu. Oh iya mbak, kata siapa ini, kata Chani. Dah lah tuh ditinggalkannya aja airnya di situ, airnya pula alat-alat di situ. Dia nggak kasih